Kisah Nabi Isa alaihi salam, masa dakwah dan bukti kenabian Isa alaihi salam. Kisah ini disebutkan beberapa kali dalam Al-Quran, di antaranya dalam surat Ali Imran ayat 48 hingga 52. Nabi Isa alaihi salam diutus Allah berdakwah kepada kaumnya untuk kembali ke ajaran tauhid, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Pada masa ini, Bani Israel yang didominasi oleh bangsa Yahudi sangat menentang dakwah Nabi Isa. Walaupun Allah telah menganugerahkan mukjizat sebagai bukti kenabian Isa, pengikut beliau hanya sedikit. Nabi Isa hidup satu zaman dengan Nabi Yahya alaihi salam. Nabi Yahya adalah putra Nabi Zakaria. Nabi Yahya diutus lebih dahulu untuk berdakwah kepada Bani Israel, yang kemudian dilanjutkan oleh Nabi Isa. Wahai kaumku, sepeninggalku kelak, Isa Al-Masih akan meneruskan dakwah perjuanganku. Jangan sekali-kali kalian mendustakannya, dan tetaplah berpegang teguh keimanan kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepeninggal Nabi Yahya, Bani Israel dan Yahudi kembali kepada tabiatnya. Mereka hanya taat ketika Nabi datang, setelah itu kembali ingkar. Bahkan sejak Isa masih dalam buayan, mereka berencana untuk membunuhnya. Sementara itu, kehidupan Isa dan ibunya penuh dengan ancaman dari kaumnya. Akibatnya mereka hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Al-Mu'minun ayat 50. Dan kami melindungi mereka di suatu tanah tinggi datar, yang banyak terdapat padang-padang rumput dan sumber-sumber air bersih yang mengalir. Isa tumbuh dengan pengasuhan yang baik. Selama itu pula, Isa mempelajari berbagai ilmu sampai akhirnya beliau dewasa dan berdakwah kepada kaumnya. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Ali Imran ayat 48. Dan Allah akan mengajarkan kepadanya Alkitab, hikmah, Taurat, dan Injil. Nabi Isa mengetahui bahwa terjadi penyimpangan ajaran dari kitab Taurat yang dilakukan oleh pendeta Yahudi. Namun, beliau tidak tinggal diam melihat hal tersebut. Wahai kaumku, apa yang sedang kalian lakukan? Engkau ini siapa? Apakah engkau Isa? Benar, aku adalah Isa bin Maryam. Aku datang kepadamu membenarkan Taurat yang datang sebelumku. Aku juga datang membawa mukjizat dari Allah. Sudahlah Isa, janganlah mengganggu pekerjaan kami. Nabi Isa sangat sedih melihat kaumnya yang telah melupakan Allah. Mereka hanya mempercayai ajaran dari nenek moyang mereka, penyembah patung anak sapi. Hari demi hari dilewati Nabi Isa dengan berdakwah kepada kaumnya. Beliau membantu menyelesaikan permasalahan kaumnya atas izin dari Allah. Beberapa mukjizat Nabi Isa disebutkan dalam Al-Quran, Surat Ali Imran ayat 49. Sesungguhnya, aku telah datang kepadamu dengan membawa suatu tanda atau mukjizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuat untuk kamu dari tanah sebagai bentuk burung. Kemudian aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahirnya, dan orang yang berpenyakit sopak. Dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin Allah. Dan aku kabarkan kepadamu apa yang kamu makan dan kamu simpan di rumahmu. Wahai kaumku, apakah tidak cukup sebuah bukti ini bagi kalian? Wahai Isa, semua itu adalah sihir yang engkau buat. Tidak semudah itu kami percaya kepadamu. Wahai saudaraku, ketahuilah sesungguhnya Isa ini berusaha menipu kita dengan semua sihirnya. Jadi semua itu adalah sihir? Pantas saja, hebat sekali. Walaupun tampak jelas bukti kenabian Nabi Isa melalui mukjizat yang diberikan Allah,
Hanya sebagian kecil dari kaumnya yang menerima dakwah beliau. Wahai kaumku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhanku dan Tuhan kalian semua. Bertakwalah kalian kepadanya dan taatlah kepadaku. Inilah satu-satunya ajaran yang benar. Nabi Isa tidak pantang menyerah melihat kenyataan bahwa pengikutnya masih sangat sedikit. Beliau tetap sabar dan mendoakan kaumnya yang telah menyimpang. Ya Allah, tambahkanlah keimanan pada diri kaumku. Berikanlah hamba kekuatan untuk lebih bersemangat dalam berdakwah kepada mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab doa Nabi Isa dengan memberikan para pengikut dan penolong setia yang dikenal dengan sebutan Hawariyun. Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Kamilah penolong-penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah. Dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang menyerahkan diri. Hawariyun sangat setia mendampingi Nabi Isa dalam berdakwah. Nabi Isa juga mengirim beberapa di antara mereka untuk berdakwah ke pelosok negeri yang dibelenggu kesesatan. Wahai para sahabatku, pergilah kalian ke negeri Antakia yang penduduknya masih menyembah berhala. Ajaklah mereka untuk kembali kepada ajaran yang benar. Baiklah, jika itu perintahmu wahai Isa, kami akan berangkat ke negeri Antakia. Kaum Nabi Isa terpecah menjadi dua golongan, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat As-Saff ayat 14. Lalu segolongan dari Bani Israel beriman, dan segolongan yang lain kafir. Maka kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka. Lalu mereka menjadi orang-orang yang menang. Demikianlah akhir kisah masa dakwah dan bukti kenabian Isa alaihi salam. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini: pertama, hendaknya kita menjadi orang yang berpendirian tetap, tidak mudah terpengaruh dengan hasutan orang lain. Apalagi jika bukti kebenaran telah jelas disebutkan dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkan hambanya yang beriman dalam kesengsaraan. Doa yang kita panjatkan selalu didengar oleh Allah dan dibalas sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Wallahu a'lam bishawab.